Film dibuka dengan memperlihatkan seorang pemuda yang bernama Jayong. Di hari itu, Jayong sedang melakukan pekerjaan rutinitasnya sebagai seorang buruh di sebuah pabrik. Lalu ketika sedang beristirahat bekerja, Jayong menelpon pacarnya dan meminta agar pacarnya tidak meninggalkannya. Ternyata Jayong ini baru saja diputusin pacarnya karena pekerjaannya sebagai buruh pabrik yang penghasilannya tidak seberapa banyak. Jayong pernah berjanji kepada pacarnya kalau ia akan berusaha memperbaiki hidup dengan menjadi pegawai negeri sipil. Akan tetapi ia selalu gagal dalam tes CPNS dan karena hal itulah akhirnya pacarnya pun meninggalkannya. Pacarnya butuh masa depan yang terjamin. Andai ia menikah hidup bersama dengan Jayong, tentu masa depannya akan suram. Karena untuk memelihara rumah tangga serta cinta mereka agar tetap mekar, tentu harus dibarengi dengan materi yang mencukupi. Karena pikirannya yang sangat kacau, Jayong pun membenturkan kepalanya ke kotak-kotak yang ada di sebelahnya, sehingga membuat seluruh kotak yang ada di sana jatuh berantakan. Akibatnya karena kelalaian pekerjaan itulah menyebabkan Jayong dipecat langsung dari pekerjaannya di hari itu juga. Malam harinya Jayong sangat stres karena sekarang dia menjadi pengangguran ditambah baru saja diputusin oleh pacarnya. Itu semua membuat Jayong kehilangan harapan dan arah jalan hidup. Lalu Jayong pun membuka sebuah buku motivasi untuk meningkatkan semangat serta ketenangan pikirannya. Alih-alih mendapatkan quote motivasi kehidupan, Jayong justru mendapatkan quote untuk matilah dengan bangga ketika tidak mungkin hidup lagi dengan bahagia. Kata-kata tersebut tentu sangat menusuk relung hati dari si Jayong, sehingga dia pun mempunyai pikiran untuk meninggal dunia dengan bunuh diri secara bangga. Dan memang paradoksnya ternyata kematian juga bisa menjadi harapan bagi orang-orang yang telah putus asa akibat lelah mencari kebahagiaan. Keesokan harinya, Jayong pun langsung pergi ke apotek untuk mencari obat tidur yang akan dia gunakan untuk bunuh diri. Namun dokter di sana berkata kalau minum obat tidur itu hanya akan membuat organ dari Jayong rusak sebagian saja. Alih-alih memberikan obat tidur, di sana sang dokter yang tahu kalau Jayong ini kelihatannya ingin bunuh diri, ia pun langsung merekomendasikan sebuah obat mujarab. Namun Jayong tidak menjadi membeli obat tersebut karena harga obatnya terlalu mahal, sehingga membuat Jayong pun pulang kembali ke kos-kosannya. Di sana Jayong merenung dan memikirkan cara untuk mengakhiri hidup. Namun untuk mati saja ia kesusahan dan membutuhkan biaya yang sangat mahal dan juga sulit. Tak berselang lama Jayong pun langsung mendapatkan ide bagaimana kalau dia menghabiskan semua uangnya dengan tinggal di sebuah hotel yang paling mewah di kota itu. Dan nanti dia bisa bunuh diri tepat di malam tahun baru, sehingga ia benar-benar bisa mati dengan gaya serta diperhatikan oleh semua orang. Keesokan harinya, Jayong langsung pergi ke hotel terbaik di sana dan ia memesan kamar selama beberapa hari ke depan. Dan ia meminta kamar yang paling tinggi agar ia bisa lompat dari kamar itu dan meninggal dengan bangga. Setelah itu Jayong pun pergi ke kamar yang telah ia pesan. Ketika melihat kamar itu, ternyata kamarnya sangat mewah. Apalagi ia sebelumnya belum pernah menginap di hotel yang kamarnya semewah ini. Jayong pun sangat senang pada saat itu karena setidaknya sebelum ia meninggal dunia, ia bisa menghabiskan masa-masa yang membahagiakan di hotel mewah tersebut. Sebelum tidur, Jayong menyempatkan waktunya untuk menulis surat wasiat. Ia menulis kalau ia adalah orang yang selalu gagal dalam kehidupannya dan ia hanyalah sampah tak berguna di lingkungan masyarakat. Karena hal itulah ia memutuskan untuk bunuh diri. Namun ketika selesai menulis semuanya itu dan membacanya, Jayong pun tidak kuat karena hidupnya terlalu menjadikan untuk dikenang. Akhirnya ia pun membuang surat wasiat itu dan langsung menangis terseduh-seduh di kasur seharian. Esok paginya Jayong terbangun karena telepon dari hotel yang terus berdering. Ternyata itu adalah layanan pengingat bangun pagi untuk tamu dari pelayan hotel. Mendapatkan telepon itu, Jayong sangat senang karena setidaknya ada seseorang yang berusaha untuk memperdulikannya. Ya, meskipun itu hanyalah telepon dari sang pelayan hotel. Siang harinya Jayong tidak berada di kamarnya ketika petugas kebersihan membersihkan kamarnya. Ia pun menemukan catatan bunuh diri dari Jayong dan membacanya. Petugas itu panik dan langsung memberitahu surat itu kepada si pemilik hotel.
Pemilik hotel yang tahu kalau seseorang yang berada di kamar itu bermasalah, akhirnya memberi peringatan agar semua pelayan-pelayan hotel memberikan layanan yang terbaik bagi orang tersebut agar orang ini mengurungkan niatnya untuk mengakhiri hidupnya. Sejak saat itulah Jae-yong pun rutin ditelepon oleh pelayan hotel. Dan di sana Jae-yong pun bertanya apakah pelayan ini mau untuk lebih lama mengobrol dengan dirinya. Untung saja pelayan tersebut dengan sangat ramah sekali mendengar cerita dan mengobrol dengan Jae-yong. Mereka berdua pun akhirnya berbicara panjang lebar, bercanda gurau, dan terlihat Jae-yong kini sangat senang karena nyatanya meskipun ia hanyalah pelayan pengingat bangun tamu hotel dan tak saling kenal, tetapi mau mengobrol lama dengan dirinya. Sebenarnya Jae-yong ini hanya butuh didengarkan oleh seseorang, karena baginya semua di dunia ini menganggapnya sebagai sampah masyarakat. Dia beruntung ada seseorang yang mau mendengarkan keluh kesahnya, karena hal itulah Jae-yong merasa sangat nyaman bersama dengan pelayan ini. Meskipun Jae-yong tidak pernah bertemu sama sekali dengan pelayan tersebut. 아니에요. 괜찮습니다. 죄송합니다. Setelah selesai teleponan berjam-jam, tiba-tiba saja ada layanan baru lagi yang datang ke kamarnya si Jae-yong. Beberapa pelayan hotel berusaha menghibur Jae-yong dengan berkata kalau itu pelayanan spesial bagi Jae-yong yang merupakan tamu istimewa di hotel itu. Alasan kenapa Jae-yong diperlakukan istimewa karena pemilik hotel tahu Jae-yong akan bunuh diri di sana dan takut nama hotel jadi tercemar. Karena hal itulah pemilik hotel berusaha memberikan fasilitas terbaik agar Jae-yong mengurungkan niatnya untuk bunuh diri. Ketika itu Jae-yong pun sangat terharu. Ia merasa bahwa ternyata masih ada beberapa orang di dunia ini yang memperdulikannya. Meskipun Jae-yong tidak tahu kalau sebenarnya pemilik hotel telah membaca catatan wasiat dari dirinya. Esok malamnya, pada malam Natal, Jae-yong memutuskan untuk datang ke konser Blackpink sendirian saja. Tidak diduga, Jae-yong bertemu dengan mantannya di sana dan sekarang mantannya sudah mempunyai pacar baru yang lebih kaya dan jauh lebih tampan daripada dirinya. Ketika itu awalnya Jae-yong berusaha menghindar dari mantannya. Dikarenakan Jae-yong merasa minder, dia tidak mau menampakkan mukanya di depan mantan dan juga pacar barunya. Namun pria baru dari mantan Jae-yong itu sudah terlanjur melihatnya dan langsung menemui si Jae-yong. Di sana cowok baru mantan Jae-yong berkata agar Jae-yong tidak mengganggu mantannya lagi, karena Jae-yong ini hanyalah seorang yang sangat miskin, masa depan suram dan tidak pantas bersanding dengan mantannya. Lebih baik dia pergi saja dari hidup mantannya sejauh-jauh mungkin. 강재용 씨죠? 네, Lalu ketika konser berlangsung, Jae-yong tidak bisa melupakan hinaan dari cowok baru mantannya itu. Ia merasa kalau memang dia benar-benar layak untuk dihina. Akhirnya ketika konser sedang meriah-meriahnya, Jae-yong pun menumpahkan semua kesedihannya dengan meneteskan air mata, menangis sekeras-kerasnya di tengah-tengah keramaian yang sedang berbahagia. Sepulang dari konser itu, Jae-yong lanjut menangis sendirian di kursi taman kota karena dia melihat semua orang di malam Natal itu bahagia bersama pasangannya masing-masing. Hanya ia sendirianlah yang kesepian dan tidak punya siapa-siapa di dunia ini. Esok paginya, ketika Jae-yong akan berenang, tiba-tiba ada seseorang yang pingsan di sana. Ia pun langsung segera menolong orang tersebut. Ternyata orang ini pingsan bukan tanpa alasan. Hal itu memang disengaja dan disetting oleh si pemilik hotel, dengan sengaja menyuruh orang tersebut untuk pingsan di depan Jae-yong agar Jae-yong menolongnya, dan Jae-yong pun merasa kalau dia masih bisa berguna untuk menyelamatkan orang lain. Sore harinya Jae-yong sudah tidak sabar untuk menantikan telepon dari pelayan hotel. Ketika teleponnya berdering, Jae-yong pun langsung membicarakan banyak hal dengan pelayan tersebut. Ternyata pelayan itu juga sangat memperhatikan Jae-yong secara detail. Dia memperhatikan dan mengingat semua kebiasaan dari Jae-yong. Tentu di situ Jae-yong merasa sangat bahagia karena untuk pertama kalinya ada orang yang peduli kepada dirinya sedetail itu, seperti yang dilakukan oleh pelayan hotel ini. Beberapa hari pun telah berlalu. Tiba hari di mana waktunya Jae-yong mengakhiri hidupnya. Tentu di hari itu suasananya sangat kelam. Jae-yong pun sebenarnya ragu-ragu karena beberapa hari kemarin hidupnya lebih bahagia. Karena beberapa pelayan hotel sangat ramah dan juga pelayan telepon itu selalu membuat Jae-yong nyaman dan mendapat semangat hidup baru.
di mana ia merasa masih ada orang yang memperdulikannya. Tak berselang lama, Jae-yong pun membuka jendela untuk melihat seberapa tinggi hotel tersebut. Ketika melihat ketinggiannya, Jae-yong tentu ketakutan. Di sela-sela kegiatannya itu, tiba-tiba masuklah pelayan hotel yang memberikan paket khusus untuk Jae-yong. Di paket tersebut ada pesan yang berucap terima kasih kepada Jae-yong karena Jae-yong telah menyelamatkan orang yang kemarin pingsan ketika berenang. Tentu mendengar pesan itu, Jae-yong pun merasa bahagia serta mengurungkan niatnya untuk bunuh diri. Karena ia masih berharga dan masih ada orang yang menghargai kebaikannya. Setelah itu, Jae-yong pun keluar untuk membeli hadiah yang akan diberikan kepada pelayan telepon di resepsionis sebagai ucapan terima kasih. Namun setelah memberikan hadiahnya, Jae-yong mendengar percakapan dari si pemilik hotel yang menjelaskan rencana untuk terus memperlakukan Jae-yong secara istimewa. Dari situ, Jae-yong pun akhirnya mengerti alasan kenapa selama ini pegawai-pegawai hotel itu baik kepada Jae-yong. Karena semuanya telah direncanakan agar Jae-yong tidak mengakhiri hidupnya di sana. Setelah mengetahui itu semua, Jae-yong pun langsung berlari pergi ke balkon atas dengan tekad yang sudah bulat untuk mengakhiri hidupnya. Karena ternyata memang dia benar-benar hanyalah sampah dan alasan kenapa semua pegawai memperlakukan baik itu karena ada rencana, bukan dari ketulusan sejati. Jikalau tidak ada rencana itu, dia mungkin tetap tidak dihargai oleh semua orang. Namun sebelum ia sempat melompat, tiba-tiba pelayan pengingat bangun tidur itu menelponnya. Pelayan tersebut berkata kalau ia mengucapkan terima kasih setulus hati karena Jae-yong sudah memberikannya sebuah hadiah. Tentu setelah mendengar itu, Jae-yong kembali ragu lagi dengan niatnya. Karena ternyata masih ada orang yang menghargainya dan memang bagi beberapa orang yang berada di titik terendah, kebahagiaannya itu sederhana. Cukup hanya ada satu orang yang menghargainya dikala semua orang di dunia ini menganggapnya adalah sampah. Tiba-tiba semua pegawai hotel datang untuk menghentikan niatnya si Jae-yong. Namun di sana Jae-yong lagi-lagi ingin melompat. Tapi itu semua berubah ketika tiba-tiba pelayan pengingat bangun itu datang ke sana dan mendekatinya. Untuk pertama kalinya, Jae-yong melihat pelayan tersebut. Di luar dugaan yang membuat Jae-yong terkejut juga, ternyata pelayan itu adalah wanita yang sangat begitu cantik. Pelayan itu pun bilang alasan kenapa ia sangat senang ketika teleponan dengan Jae-yong karena pelayan itu memiliki perasaan yang sama. Ia juga lelah akan hidup dan ingin mengakhiri hidupnya juga. Setelah mendengar semua ucapan itu, Jae-yong pun menjadi tenang karena ternyata di dunia ini juga ada orang lain yang mempunyai perasaan yang sama seperti dirinya. Dan Jae-yong pun tersadar kalau menyerah akan hidup bukanlah jawabannya. Karena hal itulah akhirnya mereka berdua pun berjanji untuk tetap menjalani hidup dengan hidup sebaik-baik mungkin. Seketika Jae-yong pun memutuskan untuk tidak mengakhiri hidupnya di hari itu. Sesudah itu Jae-yong dan pelayan hotel itu berkenalan. Lalu mereka berdua menghabiskan malam tahun baru bersama di perayaan hotel, bersamaan dengan pegawai-pegawai hotel lainnya. Di akhir cerita kita diperlihatkan Jae-yong yang sudah menjalin hubungan dengan si pelayan hotel tersebut, dan memperlihatkan juga Jae-yong yang berjuang lagi dengan hidupnya. Ia belajar keras untuk masuk tes CPNS dan akhirnya menjadi orang sukses bersama pasangan yang tepat di waktu yang tepat juga. Lalu film ini pun selesai.